Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis. Saya salah satu tenaga pendidik di SLB Negeri Purame, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Di SLB Negeri Purame mengajar berbagai jenis ketunaan, mulai dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Saya mengajar di jenjang SMP LB kelas 9C khusus tunagrahita, dan siswa saya terdiri dari 2 orang anak. Masing-masing anak memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Dengan inisial, si A memiliki kemampuan bercerita tetapi belum mengenal huruf secara keseluruhan. Kemudian si S ini memiliki kemampuan membaca suku kata. Olehnya itu perlu perhatian khusus untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang telah saya lakukan di SLB Negeri Purame terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran ini, tentunya saya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan atau kekurangan serta minat anak dalam pembelajaran di kelas, dikarenakan pembelajaran yang masih monoton dan kurang bermakna. Hal itulah yang mendorong saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Terima kasih. Masuk. Selamat pagi. Ya, buka sepatu dulu, Nak. Nah, buka sepatu dulu. Duduk, Nak, duduk. Buka sepatu dulu. Ya. Nah, jadi kalau biasakan kalau masuk ruangan buka sepatu ya. Ayo masuk, Nak, masuk. Masuk. Nah, simpan tasnya, Nak. Simpan tasnya. Ya, duduk. Simpan tasnya. Ya. Ya, tasnya. Ya. Buka tasnya, ya. Buka tasnya, jadi belajar. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Iya, tes dulu. Iya, sehat? Iya, oke. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hari Kamis ya. Jadi hari Kamis tanggal 26 September 2024 ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Banyak terkait. Nah, sekarang kita belajar peristiwa alam. Apa sih itu peristiwa alam? Ya. Ada yang tahu? Pernah nggak mengalami peristiwa alam? Siapa yang ingat tahun 2018? Nah, gempa ya? Waktu gempa itu lari kemana nih? Oh, di rumah. Nggak lari keluar? Lari keluar kemana? Dekat walet. Oh, sarang walet ya. Jadi pada saat gempa kita harus lari ya keluar rumah ya. Jadi kalau misalnya ada bangunan tinggi, kita hindari itu. Misalnya kalau sama waktu gempa, kemana? Ke lapangan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu Syawal. Syawal ya. Ya, jadi kita lanjutkan ya pembelajaran kita tentang peristiwa alam. Apa ini? Banjir. Banjir itu apa itu peristiwa alam? Ya, itu adalah bagian dari peristiwa alam. Ya, ini banjir. Kenapa bisa terjadi banjir? Adin? Karena biasa hujan turun terus menerus. Apalagi karena tersumbatnya biasa aliran sungai.
Apalagi? Apalagi? Nah, karena buang sampah sembarangan tempat. Nah, ini juga biasa terjadi ya, gunung meletus. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa alamnya yang dimana itu adalah gempa bumi. Kita menyimak videonya ya. Bagaimana cara-caranya ketika terjadi gempa bumi? Apa yang dilakukan kalau di dalam kelas? Ya? Ya. Ini ketika terjadi gempa bumi ya. Nah, kenapa ini? Bergetar. Kenapa ini? Gempa bumi. Ya. 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 Nah, seperti itu. Ya. Jangan panik, tetap tenang. Jalan melewati pinggir dinding. Ini berlindung, ada tas di kepalanya. Kita memegang tas supaya kepala kita, khawatirnya jangan sampai ada yang jatuh kena kepalanya. Ya, ya. Nah, jadi dia mengikuti jalur evakuasi. Jadi seperti itu ya. Ketika terjadi gempa, jangan panik ya. Kita tidak boleh panik ya. Pada saat gempa kita tenang tapi berlindung di bawah kolong meja ya. Ke bawah kolong meja. Kalau ada misalnya ada tasnya, ditutup kepala langsung ke kolong meja. Ayo kita praktek dulu. Ayo, misalnya terjadi gempa, ambil atas tas ya, ambil tasnya, kemudian boleh berlindung kepala. Melindungi dulu kepala. Ya, melindungi kepala. Melindungi kepala. Sesudah itu boleh kita langsung ke kolom ini, kolom sini. Ayo keluar ke sini. Ya, keluar pelan-pelan. Seperti itu terjadi gempa. Ayo duduk. Nah, kemudian ini contohnya. Kasih keluar dulu bukunya. Presentasinya ini. Apa ini? Hujan, yang mana hujan? Garis. Coba saya juga. Jadi sudah betul. Ini gambar apa nih? Hujan, yang mana hujan? Nih, ya. Hujan. Nah, sudah benar ya. Jadi hasil karyanya ya bagus. Gambarnya Adin bagus, ya. Gambarnya kawal, apa? Cara pesan ini sudah benar juga ya. Oke. Terima kasih ya. Ayo duduk. Ya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, ayo kita tepuk tangan dulu. Oke. Ya, duduk semua. Terus ya. Setelah tadi kita mengikuti pembelajaran ya, kita sudah mengetahui peristiwa alam ya yang biasa terjadi. Ya, yang mana itu peristiwa alam ini? Ada apa peristiwa alam yang mana? Gempa lagi. Nah, saya apa lagi? Iya, pintar semuanya. Pesannya setelah belajar, ya, senang atau masih pusing? Iya, Pak. Senang. Ya senang ya. Ya oke. Jadi kita tutup dan sebelum doa ya, ayo berdoa Din. Jadi ini dikumpul ya. Oke.